Halo, selamat datang kembali bersama saya. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di Introduction to NoSQL. Di sebelumnya kita sudah belajar tentang Key Value Database dan kali ini kita akan masuk ke jenis database kedua ya di NoSQL, yaitu adalah dokumen database. Jadi ini adalah jenis database NoSQL yang menyimpan, stores, dan meretrieve data dalam bentuk dokumen. Seperti itu. Contohnya yang berformat XML, JSON, dan Bison. Itu contoh-contoh yang umum gitu ya, format umum dalam dokumen seperti itu. Jadi yang menarik di dokumen database itu adalah kita bisa menyimpan dokumen-dokumen kalau dalam format JSON gitu ya, contohnya dalam format JSON ke dalam satu kelompok tertentu gitu ya. Jadi saya punya sekumpulan dokumen-dokumen, tetapi dia itu serupa, similar to each other, tetapi tidak exactly the same gitu. Maksudnya adalah, let's say saya punya secara logik kumpulan dokumen yang menyimpan data berkaitan dengan person, seperti itu. Jadi satu dokumen untuk satu person, seperti itu ya, dia akan menyimpan profilnya seperti itu. Tetapi data dokumen antara satu person dengan person yang lain itu bisa berbeda gitu. Misalnya di satu person dia disimpan, ada menyimpan hobinya, di dokumen lain untuk person yang kedua dia tidak menyimpan hobi tetapi menyimpan let's say address, seperti itu. Jadi mereka masih menyimpan data yang by logic itu similar gitu ya, masih logiknya itu, domainnya itu masih sama gitu, sama-sama menyimpan profile person seperti itu, tetapi tidak exactly the same gitu. Ada yang di dokumen person A disimpan tetapi di dokumen person B tidak disimpan, demikian sebaliknya, seperti itu. Dan kalau kita bicara dokumen database, yang paling mudah itu adalah kita bisa ingat bahwa dokumen database itu sebenarnya adalah kumpulan dari key value ya, kumpulan dari beberapa part key value seperti itu. Jadi biar kalian gak bingung, langsung saja kita lihat contohnya ya. Oke, by the way, contoh database, dokumen database itu adalah MongoDB seperti itu ya. Jadi ini contohnya ya, bisa kalian lihat. Ini contoh satu dokumen yang berkaitan dengan person, profile person. Jadi yang tadi dikatakan itu adalah sekumpulan dari key value, ini sebenarnya ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat dalam satu dokumen itu sebenarnya terdiri dari ada sebuah tag, kemudian ada sebuah value gitu ya. Jadi ini sebenarnya ini tag gitu ya, tapi bisa kita pandang sebagai key juga, atau ya bisa hanya sekedar tag saja seperti itu, karena tidak semua dokumen database itu tag ininya di index seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara key value database, maka sudah pasti key-nya itu terindeks seperti itu. Jadi ini contohnya ya, jadi seperti itu. Jadi kita bisa lihat ada tag, ada value-nya, koma, tag, ada value-nya gitu ya. Dan value-nya itu bisa berbeda gitu ya. Let's say di sini tag first name, value-nya itu string gitu ya. Kemudian di sini saya punya tag lagi likes gitu ya. Kemudian di sini isi value-nya itu bukan string tapi array of string seperti itu ya. Jadi likes itu misalnya hobinya itu apa, biking and photography, kemudian last city Boston, kemudian last visited 0 seperti itu. Ini contohnya yang pertama gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah contoh dokumen yang disimpan di dokumen database. Kemudian untuk person kedua gitu ya, dokumennya itu disimpan berbeda gitu ya. Kalau kita lihat di sini lebih sedikit ya gitu. Jadi di sini ada lebih banyak itemnya yang disimpan, tetapi logiknya masih sama gitu. Sama-sama masih menyimpan profile person seperti itu ya. Kali ini ada first name-nya ya, sama-sama ada first name. Kemudian kita bisa lihat yang tidak ada itu adalah likes ya. Likes. Di sini tidak ada, tetapi di sini kita menyimpan address gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa berbeda antara satu dokumen dengan dokumen yang lain meskipun sama-sama menyimpan data dalam domain yang sama gitu. Dalam hal ini profile dari person seperti itu. Jadi kita bisa lihat. Dan kalau kita lihat juga adalah di dokumen database, maka skemanya itu bisa berbeda ya, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Skemanya itu bisa berbeda antara satu dokumen dengan dokumen yang lain gitu, tapi dia masih dalam satu collection yang sama gitu. Tidak seperti relational database ya. Kalau kita bicara dalam satu tabel,
maka atribut yang harus dimiliki itu harus sama gitu antara satu row dengan row yang lain seperti itu ya. Jadi yang paling bisa kalian lakukan itu kalau di RDBMS ketika memang datanya tidak tersedia ya diisi null seperti itu ya. Dan kalau di sini ya ada yang diisi null, ada yang tidak gitu ya. Jadi saya bisa tidak menyertakan tag tersebut gitu. Kalau misalnya di RDBMS kita harus tetap state kolomnya gitu ya. Kemudian baru value-nya diisi null. Kalau di sini let's say di sini ya. Di sini ada likes, di sini tidak ada. Jadi saya tidak menambahkan teks koma tag like gitu ya. Like titik 2 kemudian diisi null gitu. Nggak seperti itu gitu. Ya udah tagnya nggak usah saya tulis gitu. Itu yang kalau kita bicara di dokumen database gitu. Jadi memang sangat fleksibel gitu. Dan kalau di dokumen dia mengizinkan kita untuk menambahkan new attribute. Dan di dokumen database kita tidak perlu mendefine gitu ya ataupun merubah skema gitu. Jadi kita melakukan penyimpanan data itu tanpa skema gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang RDBMS sebelumnya kita harus menentukan skema dulu gitu ya. Jadi kalau di SQL kalian harus run data definisinya dulu gitu, membuat skemanya baru kemudian saya bisa insert datanya ke dalam. Tapi kalau di dokumen database saya tidak perlu gitu ya. Jadi langsung saja masukkan datanya. Kalaupun misalnya oke, saya mau nambah atribut untuk di persen %c gitu, misalnya atribut relationship gitu ya, udah langsung masukkan aja tagnya ke dalam situ, langsung di insert datanya itu masuk gitu ya. Jadi kita nggak perlu melakukan manajemen berkaitan dengan skema gitu, entah itu melakukan definisi atau melakukan perubahan skema gitu. Jadi sangat dimudahkan ketika kita melakukan penyimpanan data dalam bentuk dokumen gitu. Sangat fleksibel sekali data yang bisa kita simpan di dalamnya. Seperti itu. Sekian video dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya masih di dokumen database.